Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan pada pagi hari ini sahabat kebun berkah di seluruh dunia dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya, dan dalam melakukan kegiatan-kegiatannya, terutama kegiatan pertanian. Sahabat kebun berkah, seperti biasa, kita akan membahas terkait dengan pertanian maupun kehutanan maupun perkebunan ya di channel Junediono Kebun Berkah. Kali ini akan membahas terkait dengan busuk akar ditinjau dari pengertian, gejala, penyebab, dan cara mengatasinya. Namun sebelum kita membahas masalah ini, alangkah baiknya kita mengenalkan kembali apa itu channel Junediono Kebun Berkah. Walaupun sudah berkali-kali ya sahabat kebun berkah. Channel Junediono Kebun Berkah merupakan channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata terutama wisata alam, suka robot. Di sini adalah pelatihan-pelatihan terkait dengan robotik, animasi dan coding, serta kegiatan dan produk-produk para petani, terutama para petani kebun berkah. Dan channel Junediono Kebun Berkah merupakan channel resmi Kebun Berkah. Nah, Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal atau tidak resmi yang terdiri dari beberapa penyuluh baik ASN maupun PKSM, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat maupun penyuluh pertanian. Ada juga komunitas, ada juga petani-petani baik yang sudah bergabung di dalam kelompok tani maupun yang masih individual. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, baik kita coba ya eh, membahas terkait dengan pengertian gejala penyebab dan cara mengatasi busuk akar pada tanaman. Sahabat kebun berkah, mari kita ramaikan ya. Ramaikan channel Junediono Kebun Berkah dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, ke sahabat-sahabat yang lain agar channel ini bisa berkembang, bisa lebih bermanfaat. Terutama di sini banyak sekali informasi-informasi tentang program-program pertanian, kehutanan maupun perkebunan ya. Ada bibit gratis, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa mengakibatkan mudah-mudahan meningkatkan pendapatan para petani ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, baik kita coba mengurai pengertian gejala penyebab dan cara mengatasi busuk akar pada tanaman ya. Ini adalah overview yang akan kita bahas, pengertian, gejala, penyebab, dan cara mengatasinya. Dan jangan lupa nih ya, ada slide kebun berkah ya. Ini ada IG-nya, ada FP-nya, ada YT-nya ya. Ini wadah petani kecil ya, kebun berkah. Untuk menginformasikan pertanian dalam artian luas, ya karena ada perkebunan maupun kehutanan, menginformasikan kegiatan para petani kecil, dan bisa menjadi fasilitator di dalam memasarkan ya produk-produk mereka melalui channel YouTube Junediono Kebun Berkah. Sahabat kebun berkah, overview yang pertama terkait tentang pengertian ya. Ini kami ambil dari situs www.id.wikipedia.org, judul busuk akar ya. Di sini didefinisikan busuk akar merupakan penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh patogen jamur yang menyerang bagian akar sehingga akar-akar tanaman membusuk. Namun ada literatur lain yaitu dari kompas.com ya. Busuk akar merupakan pembusukan akar tanaman yang disebabkan oleh kekurangan oksigen dalam substrat tumbuh. Nah, kekurangan oksigen ini
bisa disebabkan karena genangan air, sahabat kebun berkah. Itulah dua pengertian yang kami ambil terkait tentang busuk akar. Yang satu disebabkan oleh patogen, yang satu ada genangan air yang akhirnya juga menimbulkan patogen-patogen jamur, ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, overview yang kedua adalah gejala. Gejala penyakit busuk akar ini terdiri dari menguningnya daun, ya, sampai kelayuan yang diikuti dengan kematian mendadak. Tanaman yang terkena busuk akar biasanya kecil karena pertumbuhannya terhambat, tanaman menjadi kurang kokoh, dan ketika tanaman dicabut rambut akar, akan tertinggal dan menyisakan akar utama. Selain itu, dapat ditemukan juga hifa atau benang berwarna putih dan tercium bau busuk. Daun yang dihasilkan juga sedikit atau kecil-kecil dibandingkan dengan tanaman yang sehat dengan usia yang sama. Pembungaan juga dapat tertunda ketika akar busuk, sehingga kualitas tanaman pun tidak akan seragam. Ini yang kami ambil dari ID wikipedia.org, ya. Sedang ada gejala lain, ya, yang disampaikan oleh kompas.com ialah tanaman akan berwarna coklat atau kemerahan dan lembek. Saat busuk akar berkembang, daun akan menguning, layu, ataupun gugur, atau bahkan bisa menyebabkan tanaman itu mati, ya. Dan dalam kasus yang lebih ekstrim, ketika tanaman dalam kondisi baik, karena ada suhu yang dingin maupun tanah yang jenuh, busuk akar dapat menentukan seluruh tanaman yang sehat hanya dalam beberapa minggu saja. Dan ini tanpa gejala, sahabat kebun berkah. Jadi luar biasa, ya, busuk akar itu apabila tanaman dalam menghadapi suhu dingin atau tanah yang memang jenuh. Ini karena ada banyak air, ya, jadi tanah itu jenuh. Dan ini akan berakibat fatal, langsung membusukkan akar dan akan mati tanaman tersebut. Dan yang perlu diingat ini adalah tanpa gejala, sahabat kebun berkah. Ini juga ada, ya. Jadi ada yang bisa kita lihat gejalanya, ada yang tanpa bisa kita lihat gejalanya. Yang disampaikan oleh kompas.com. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang ketiga adalah penyebab, ya. Ada beberapa penyebab, ya, yang menjadi dasar terjadinya busuk akar. Yang pertama adalah overwatering. Nah, overwatering ini adalah penyiraman yang berlebihan atau air yang berlebihan. Air yang berlebihan ini bisa disebabkan karena mungkin hujan, ya, dengan drainase yang buruk, maka air hujan tadi juga tidak bisa langsung mengalir, tidak bisa langsung diserap tanah, tetapi menggenang. Orang Jawa bilang ngecembeng. Nah, karena menggenang tadi, maka muncullah penyakit-penyakit akar, ya, yang disebabkan oleh banyak patogen jamur. Ini, ya, berarti sangat penting terkait dengan drainase kebun, ya, drainase lahan yang menjadi tempat atau lokus dari budidaya sahabat kebun berkah yang berbahagia. Ya, ini overwatering ini berkaitan juga dengan yang kedua, yaitu drainase yang buruk, ya. Ini drainase yang buruk ketika media tanam tidak bisa mengalirkan dengan baik, memungkinkan kelebihan air menempati semua ruang pori di antara media tanam. Drainase yang buruk diperparah ketika wadah tidak memiliki lubang drainase. Ini khususnya untuk tanaman-tanaman pot ataupun tanaman-tanaman yang menggunakan wadah, tidak langsung ditanam di lahan, ya. Ketika wadah tidak memiliki lubang drainase yang memadai, sedangkan media tanah di pot padat,
atau substrat yang salah digunakan di dalam menanam tanaman sahabat kebun berkah. Yang ketiga, akibat dari satu dua itu, maka tanaman akan kekurangan oksigen ya. Dan kekurangan oksigen ini juga disebabkan tadi selain karena banyaknya air menggenang juga disebabkan oleh substrat atau media tumbuh secara konsisten tergenang air. Air mengisi semua ruang pori media tanam dan mendorong keluarnya oksigen. Jadi sahabat kebun berkah, tanaman juga memerlukan oksigen ya untuk melakukan respirasi maupun uh, yang pernafasan ya, yang akan menghasilkan zat-zat yang diperlukan oleh tanaman selain fotosintesis sahabat kebun berkah, yaitu mereka tanaman ini juga perlu oksigen seperti manusia dan hewan. Yang keempat, adanya proliferasi pertumbuhan jamur ya. Karena kondisi drainase yang jelek, kekurangan oksigen, akhirnya muncullah jamur-jamur spora yang terjadi di dalam tanah sehingga akan menjadi patogen atau penyakit yang menyerang akar dari tanaman kita. Ya, sahabat kebun berkah, ini harus hati-hati ya. Kita harus jelas betul, mengerti betul dan memahami betul terkait dengan penyebab ini. Memang kalau kita lihat dari 4 penyebab ini, penyebab utamanya sebenarnya ya karena banyaknya air dan drainase yang jelek. Baik sahabat kebun berkah, ini adalah penyebab lanjutan saja, terutama yang membahas terkait dengan proliferasi patogen, terutama jamur ya. Ini ada beberapa jamur penyebab busuk akar, dan penyakitnya biasanya juga diikuti dengan nama jamurnya. Ini adalah contoh jamur yang menyerang pada beberapa tanaman. Ini kami ambil dari situs www.id.wikipedia.org. Yang pertama adalah busuk akar. Ini disebabkan oleh patogen jamur famili Basidiomycetes atau Ganoderma spp. Seperti pada tanaman Acacia mangium, jamur ini umum dijumpai di daerah tropis dan menyerang tanaman perkebunan ya. Selain Acacia mangium juga karet, kelapa sawit ya. Identifikasi atau tanda-tanda jamur Ganoderma spp dapat dilakukan dengan mengamati morfologi seperti bentuk dan warna tubuh tanaman atau buah, serta bentuk dan warna miseliumnya. Selain pengenalan jenis jamur, dapat juga dilakukan secara molekuler dengan menggunakan penanda DNA. Ya, ini yang pertama terkait dengan patogen jamur, yaitu busuk akar, yang lebih disebabkan oleh jamur-jamur pada famili Basidiomycetes, yaitu Ganoderma spp. Yang kedua adalah busuk akar yang disebabkan oleh Phytophthora. Penyakit busuk akar Phytophthora ini disebabkan oleh cendawan Phytophthora palmivora. Dengan gejala awal serangan, tanaman terlihat layu dan terjadi penguningan pada daun muda. Tanaman tampak seperti mengalami cekaman air, klorosis dan pertumbuhannya terganggu. Daun yang baru muncul lebih kecil dan berwarna hijau terang sampai kuning. Jaringan akar yang terserang menjadi lunak dan berubah warna menjadi coklat gelap. Busuk akar yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora dapat menyerang berbagai jenis tanaman ya, misalnya durian, selada, dan kacang hijau. Dan semua tanaman juga bisa terserang jamur atau cendawan Phytophthora ini. Inilah beberapa patogen yang kami sampaikan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia,
terkait dengan hal yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi busuk akar. Kita tadi sudah mengetahui sebab dari busuk akar ya, ada 4 ya. Namun bisa kita ringkas sebenarnya, yaitu sebenarnya lebih cenderung pada drainase yang buruk dan air yang berlebih yang memunculkan berbagai macam patogen, disebabkan juga karena oksigennya mengalami pengurangan ya, karena tergenang oleh air. Ada 2 hal yang perlu kita sampaikan di dalam cara mengatasi busuk akar sendiri. Yang pertama tentunya kita mencegah dulu ya, pencegahan ini ya. Karena mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Maka pencegahan ini perlu kita lakukan sejak awal adanya gejala. Ini karena lebih mudah daripada harus mengatasi setelah sahabat kebun berkah mendapatkan serangan busuk akar. Budidaya sahabat kebun berkah diserang busuk akar, ini akan lebih susah untuk mengatasinya. Untuk mencegahnya, yang pertama yaitu dengan membuat drainase yang baik ya. Apabila sahabat kebun berkah pada lahan, buatlah saluran-saluran air sehingga air yang berasal dari hujan maupun penyiraman bisa mengalir ya, bisa mengalir dengan baik sehingga tidak ada genangan-genangan air yang nantinya bisa menyebabkan penyakit busuk akar. Dan apabila sahabat kebun berkah melakukan budidaya melalui pot, maka pot yang digunakan usahakan ada lubang-lubang pot yang nantinya bisa mengalirkan air apabila sahabat kebun berkah melakukan penyiraman ataupun mungkin ada hujan juga sehingga pot-pot tadi atau tanaman-tanaman tadi tidak akan tergenang. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari overwatering ya. Overwatering ini adalah pemberian air yang secara berlebihan. Ini tentunya terjadi ketika penyiraman. Jadi penyiraman itu dilakukan dengan tepat ya. Tepat waktunya juga tepat jumlahnya. Jangan berlebihan. Ya, jadi pastikan bahwa penyiraman yang dilakukan sahabat kebun berkah tepat waktu dan tepat jumlahnya. Inilah 2 cara pencegahan yang terbaik untuk mengatasi busuk akar. Ya, inilah 2 hal ya yang harus kita perhatikan. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia. Namun apabila sahabat kebun berkah sudah melakukan pencegahan tadi dengan 2 cara tadi, ternyata tetap terkena busuk akar ternyata ya. Maka cara mengatasi yang kedua adalah pengobatan. Pengobatan yang paling efektif untuk penyakit busuk akar memang menanam kembali ya tanaman yang terserang atau menyingkirkan tanaman yang terserang dan diganti dengan tanaman yang baru. Ataupun juga apabila sahabat kebun berkah menggunakan media tanam, maka gantilah media tanam tadi. Ya, ini apabila sahabat kebun berkah kalau di tanamannya di pot akan lebih mudah ya, tapi kalau eh, di lahan yang luas tentunya kerugiannya luar biasa. Untuk tanaman yang ditanam di pot, maka segeralah mungkin untuk mengganti media tanah yang terinfeksi ya, karena tadi walaupun genangan air tadi memunculkan patogen-patogen terutama jamur atau cendawan ya, yang bisa menyerang akar tanaman sahabat kebun berkah. Buang tanah media tanam yang sudah terinfeksi dengan mengocoknya dengan lembut dari akarnya dan kemudian melakukan merepotting media tanam tadi. Tanah pot pastikan bersih dan baru. Sahabat kebun berkah juga bisa menambah mikorizа ya, baik
yang ditanam melalui pot maupun yang ditanam di lahan luas. Berilah mikorizа yang bermanfaat untuk membersihkan akar yang sehat, dan jangan lupa bubuk belerang atau sulfur atau kayu manis ya. Nah, bubuk belerang ini bisa membunuh bakteri, membunuh cendawan-cendawan atau patogen-patogen jamur yang menyebabkan penyakit busuk akar. Termasuk di dalamnya adalah kayu manis, sahabat kebun berkah. Mikorizа yang bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang tentunya tidak bersahabat atau musuh bakteri ataupun jamur yang tidak menginginkan, dan akhirnya bakteri ataupun jamur tadi mati sebelum menginfeksi tanaman, sahabat kebun berkah. Dan sulfur juga bertindak untuk membuat asam tanah atau pH tanah menarik, terus membuat nutrisi yang tertentu kurang tersedia, dan pada gilirannya membatasi sumber makanan patogen yang menyebabkan penyakit busuk akar. Dan sahabat kebun berkah, jika busuk akar telah menyebar secara signifikan, pilihan teraman sahabat kebun berkah mungkin dengan membuang seluruh tanaman dan memulai dari awal. Inilah tadi yang kami sebutkan bahwa mengobati itu lebih mahal daripada mencegah, ya, karena kejadiannya bisa jadi seperti tadi, merombak semua tanaman dan mengganti tanaman serta medianya, ya, dengan langkah-langkah yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, sahabat kebetulan, ini adalah artikel yang disampaikan di www.kompas.com dengan judul Gejala Penyebab dan Cara Mengatasi Busuk Akar pada Tanaman. Itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan materi pengertian, gejala, sebab, dan cara mengatasi penyakit busuk akar pada tanaman ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kebun berkah semua, dan terima kasih. Silakan sahabat kebun berkah bisa mengeklik YouTube kami di Junediono Kebun Berkah. Jangan lupa subscribe ya, dan share kawan-kawan. Dan jangan lupa apabila memang channel Junediono Kebun Berkah bermanfaat bagi sahabat kebun berkah, jangan ragu-ragu untuk klik gabung. Dengan hanya 29.900 per bulan, sahabat kebun berkah akan bisa mendapatkan keuntungan, diantaranya adalah video bisa langsung direct ke sahabat kebun berkah yang berlangganan atau yang telah bergabung. Dan sahabat kebun berkah juga bisa memiliki privasi, memiliki kecepatan ya, ketika ada live streaming yang dikadakan oleh channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih ya terkait dengan dukungan sahabat kebun berkah selama ini, dan jangan bosan-bosan untuk memberi subscribe dan share, dan jika memang memungkinkan atau memberi manfaat yang luar biasa kepada sahabat kebun berkah, jangan ragu-ragu untuk bergabung. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terus semangat.